Sri Lanka menderita krisis ekonomi terburuk sejak kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1948. Pemadaman listrik selama berbulan-bulan, kekurangan makanan, bahan bakar, dan obat-obatan membuat marah publik. Terjadi demo besar-besaran untuk menuntut pengunduran diri pemerintah dan berujung kerusuhan Sri Lanka minggu ini. Ada apa ya dengan Sri Lanka sebenarnya? Kenapa Sri Lanka bisa bangkrut? Apakah ada kemungkinan Indonesia juga akan mengalami krisis ekonomi seperti Sri Lanka? Simak ulasan selengkapnya bersama aku Mela hanya di Headline. Awal mulanya Sri Lanka menghabiskan banyak uang untuk proyek infrastruktur yang dipertanyakan dari pinjaman Cina. Itu merupakan salah satu penyebab hutangnya semakin menggunung. Di distrik Hambantota, sebuah pelabuhan besar sudah menjadi beban keuangan sejak mulai beroperasi dengan total kerugian kini mencapai 300 juta dolar US atau setara dengan 4,4 triliun rupiah dalam 6 tahun terakhir. Di dekat pelabuhan itu juga terdapat proyek mewah lainnya yang didukung Cina, yaitu pusat konferensi besar yang jarang dipakai sejak dibuka dan juga bandara yang bernilai 200 juta dolar US atau setara dengan 3 triliun rupiah. Negara itu sempat kekurangan dana untuk membayar tagihan listriknya. Proyek-proyek tersebut dibuat oleh keluarga Rajapaksa yang berkuasa yang telah mendominasi politik Sri Lanka selama hampir 20 tahun terakhir. Kedatangan turis internasional juga turun drastis menjadi nol dan pengiriman uang dari warga Sri Lanka yang bekerja di luar negeri mengering. Parahnya dua hal itu adalah pilar ekonomi yang diandalkan pemerintah untuk membayar hutangnya. Tanpa sumber-sumber uang tunai luar negeri ini, pemerintah Rajapaksa mulai menggunakan cadangan devisanya untuk membayar pinjaman. Selain itu, Sri Lanka juga banyak meminjam sejumlah pinjaman dengan tenor pendek. Hal tersebut membuat negara Sri Lanka kewalahan membayar utang di tengah tertekannya pendapatan selama adanya pandemi. Pada akhir tahun 2021, cadangan devisa Sri Lanka menyusut dari 7,5 miliar dolar US atau setara dengan 109,95 triliun menjadi 2,7 miliar dolar US atau setara dengan 39,58 triliun rupiah. Para pedagang mulai kesulitan mencari sumber mata uang asing untuk membeli barang-barang impor. Bahan makanan pokok seperti beras, gula, dan susu bubuk mulai menghilang dari rak-rak toko dan supermarket terpaksa menjatahnya. Kemudian SPBU juga mulai kehabisan bensin dan minyak tanah yang berdampak pada utilitas tidak dapat membeli cukup minyak untuk memenuhi permintaan listrik. Antrian panjang sekarang terlihat setiap hari di penjuru Sri Lanka. Orang-orang menunggu berjam-jam untuk membeli persediaan bahan bakar dan yang didapatkan hanya bisa dalam jumlah yang sangat sedikit. Pemadaman listrik juga membuat sebagian besar ibu kota Colombo dalam kegelapan setiap malamnya. Presiden Gotabaya Rajapaksa menunjuk kepala bank sentral baru pada bulan April dan langsung mengumumkan bahwa Sri Lanka gagal membayar utang luar negerinya sebesar 51 miliar dolar US atau setara 732 triliun rupiah. Krisis ekonomi Sri Lanka ini adalah yang terburuk dalam 70 tahun terakhir di negara itu dan perekonomian mereka juga tertekan karena pandemi COVID-19 dan krisis Rusia-Ukraina. Sebelumnya, Sri Lanka juga sudah menutup sekolah dan menghentikan layanan yang tidak esensial selama 2 pekan ke depannya dari sejak Senin tanggal 20 Juni 2022 waktu setempat. Penutupan ini bertujuan untuk menghemat cadangan bahan bakar minyak yang menipis. Pilihan ini terpaksa diambil lantaran Sri Lanka menghadapi rekor inflasi tinggi dan pemadaman listrik yang berkepanjangan. Negara ini kehabisan devisa untuk membiayai impor yang paling penting termasuk makanan, bahan bakar, dan obat-obatan. Masyarakat dan mahasiswa pun sudah melakukan protes sejak bulan Maret menuntut Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa untuk mundur karena dituduh korupsi dan salah dalam mengurus negara. Demonstran yang tadinya turun ke jalan berlanjut menyerbu rumah dinas presiden dan perdana menteri. Personal militer dan polisi tidak bisa menahan massa masuk ke istana presiden. Di istana mereka berenang, masak-masak di dapur, eksplor ruangan-ruangan di sana sambil selfie-selfie. Sedangkan rumah Perdana Menteri lebih parah sih, karena warga membakar rumah Perdana Menteri. Merespon aksi protes tersebut, Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa mengumumkan untuk mengundurkan diri pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 dan membuka jalan bagi transisi kekuasaan yang damai.
Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe juga ikut mundur setelah mengatakan negaranya bangkrut dan negosiasi dengan Dana Moneter Internasional atau IMF telah gagal. Dengan mundurnya Presiden dan Perdana Menteri, deretan partai oposisi pun mengadakan rapat untuk mengambil alih pemerintahan. Partai oposisi sudah berkoalisi dan sudah mengumpulkan sebanyak 113 anggota yang mana sudah cukup banget untuk membuat suara mayoritas di parlemen untuk bisa membentuk pemerintahan baru dan masa depan baru bagi Sri Lanka. Sementara itu sebagai presiden, Gotabaya Rajapaksa menikmati kekebalan dari penangkapan dan dia diyakini pergi ke luar negeri sebelum mengundurkan diri untuk menghindari kemungkinan ditahan. Sejauh ini tidak ada kabar resmi dari kantor presiden tentang keberadaan Rajapaksa, tetapi dia masih menjadi panglima angkatan bersenjata dengan sumber daya militer yang dimilikinya. Menurut sumber pertahanan, salah satu opsi yang masih terbuka untuk Rajapaksa adalah menggunakan kapal angkatan laut untuk pergi ke India atau Maladewa. Kacau juga ya situasinya. Mungkin nggak sih yang terjadi di Sri Lanka bisa juga terjadi di negara kita? Nah, kalau kita ingat-ingat lagi, dulu Indonesia juga sempat mengalami krisis yang lumayan mirip loh. Tepatnya terjadi pada tahun 1998. Nilai tukar rupiah terhadap dolar US menurun tajam hingga mencapai 16.650 rupiah per dolar US pada tanggal 17 Juni tahun 1998 dari yang awalnya hanya 2.000 rupiah per dolar 2 tahun sebelumnya. Peningkatan itu mulai terjadi sejak Oktober 1997 dari awalnya yang bernilai 3.500 rupiah per dolar US lalu melonjak hingga 12.950 rupiah per dolar pada akhir Januari 1998. Rupiah sempat berfluktuasi pada periode Januari hingga Mei 1998, kemudian meningkat lagi pasca Presiden Soeharto lengser. Kondisi ketika itu tidak terlalu jauh berbeda dengan Sri Lanka saat ini. Harga bahan-bahan pokok melambung tinggi, tingkat inflasi mencapai 70%, begitupun suku bunga bank juga melonjak hingga 70%. Beragam elemen masyarakat mulai dari mahasiswa, buruh hingga kalangan elit mulai bersuara. Aksi demonstrasi terjadi di berbagai kota. Mereka memaksa Presiden Soeharto mundur karena ketidakmampuan mengendalikan kondisi perekonomian negara setelah 31 tahun berkuasa. Berantas korupsi, kolusi, nepotisme atau yang disingkat KKN menjadi jargon perlawanan pada saat itu. Nah, cukup mirip kan? Kalau keadaan ekonomi Indonesia sekarang gimana nih? Dalam keadaan bahaya nggak? Bukannya negara kita juga suka ngutang ya? Perlu diketahui Bank Indonesia telah melaporkan bahwa utang luar negeri Indonesia mencapai sejumlah 409,5 miliar US dollar pada bulan April 2022 dengan asumsi 1 dolar setara 14.729. Jika dirupiahkan, jumlah nilai utang itu adalah sejumlah 6.031,52 triliun rupiah. Realisasi tersebut turun dibandingkan utang luar negeri bulan sebelumnya yang berjumlah sebesar 412,1 miliar US dollar atau setara dengan 6.069,82 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pihaknya sudah menerapkan sejumlah strategi dalam mengatur pembiayaan dan utang Indonesia agar tidak gagal bayar seperti Sri Lanka. Sri Mulyani menyampaikan Indonesia selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menerbitkan utang. Sebelum menarik utang dengan menerbitkan obligasi pemerintah, Kemenkeu akan melakukan penyesuaian dari sisi tenor, waktu penerbitan, dan komposisi mata uang. Sri Mulyani berupaya menjaga APBN tetap sehat dan siaga jika terjadi krisis di masa mendatang. Meskipun saat ini APBN bekerja sangat keras sebagai penambal guncangan atau shock absorber, ia pun optimis defisit APBN di angka 3% bisa terwujud di tahun 2023. Semoga akan aman-aman saja ya keadaan ke depannya. Ngomong-ngomong, menurut kamu negara kita berisiko bangkrut juga nggak sih? Coba tulis analisis kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel YouTube Geolife supaya nggak ketinggalan berita-berita terbaru dari kita. Sampai jumpa lagi di episode headline selanjutnya.